Afwan Habib, sudah bisa Habib? Alhamdulillah. Marilah hadirin sekalian, dengan semangat kita dengarkan tausiah dari Habib dan Mahbub Habib Bahar bin Ali bin Smith. Al-waktu wal majal iyahu. Sallu ala Nabi Muhammad. Takbir, takbir, takbir. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada seluruh hadirin, khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Dan sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama, karena saya ada 3 tempat lagi, tapi insya Allah walaupun sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Ustadz Lutfi beserta seluruh jamaah beliau yang saya cintai, ketua panitia beserta seluruh panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian duduk di majelis ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, untuk mengenang satu peristiwa yang agung, untuk mengenang satu kejadian yang luar biasa, untuk mengenang satu perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia dari awal sampai akhir zaman selain perjumpaan tersebut, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Azizul Wahhab bila hijab, perjumpaan Nabi dengan Allah tanpa setitik pun penghalang, yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj. Para ulama-ulama salaf terdahulu, banyak dari beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahaj fi Haqa'iqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau adalah murid daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi. Kitab beliau yang paling masyhur adalah Risalah Al-Qushairiyah. Kalau kita orang para habaib fir ragaib di dalam tasawuf pasti mempelajari 2 kitab yang masyhur, yakni Ihya Ulumuddin lil Imam Ghazali dan Risalah Al-Qushairiyah lil Imam Qushairi. Kemudian yang ketiga ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau yaitu Al-Ayah Al-Bayyinat fil Mi'raj Sayyidil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab An-Nur Al-Wahaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan Al-Imam Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Beliau adalah kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Kemudian disyarahkan oleh cucu beliau, diberi nama Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahaj karangan Al-Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Utsman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Minhajus Sami
Minhajus Sami ini adalah mukhtasar, ringkasan daripada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah, karangan As-Sayyid Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Khaiti. Kemudian Khasyiyah Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, karangan Al-Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir. Kalau di pondok-pondok salaf dulu kita orang, saya mondok 16 tahun, 12 tahun di Al-Khairat, 4 tahun di Darul Lughah. Itu kalau di pondok-pondok salaf, kalau bulan Rajab pasti mengkhatamkan kitab Khasyiyah Ad-Dardir karangan Al-Imam Ahmad Abil Barakat. Apalagi pondok NU. Kalau di sini banyak santri NU pasti paham. Nah, saudara-saudara, sedikit saja saya jelaskan. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat subhana. Subhana bimakna ta'ajjub, bimakna tanzih, bimakna al-bara'ah, yakni tanzihullah min kulli su'in, al-bara'ah lillah min kulli naqsin, yaitu melepaskan Allah dari segala kekurangan, membebaskan Allah dari segala keterbatasan, mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu dilalui oleh Nabi hanya sebagian malam. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita, makanya Allah pakai kata subhana. Allah ingin menunjukkan bahwasanya kejadian Isra adalah kejadian yang luar biasa. Kamu tidak bisa mendahulukan akal. Takdimul akal ala nakal tidak kepake dalam kejadian Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Banyak orang-orang sekarang itu mendahulukan akal. Takdimul akal, mereka mendahulukan akal. Kalau kalian mendahulukan akal daripada iman, mendahulukan akal daripada wahyu, mendahulukan akal daripada firman, berarti kalian ikut thariqahnya iblis. Kamu tahu iblis ketika Allah suruh sujud, wahai iblis sujud kamu kepada Adam. Iblis tidak mendahulukan firman, tidak mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mendahulukan wahyu. Iblis mendahulukan akal. Kata iblis, ya Allah, siapa saya, siapa Adam? Saya kau ciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa saya mau sujud sama Adam? Tahdimul akal, mendahulukan akal adalah thariqahnya Kan'an. Kan'an anaknya Nabi Allah Nuh. Ketika Nabi Allah Nuh bilang, wahai Kan'an, ayo kau ikut denganku di perahu ini. Apa kata Kan'an? Tidak, aku akan berenang naik ke atas puncak gunung yang tinggi, karena di tempat itu tidak bisa banjir itu sampai ke tempat tersebut. Akhirnya binasa Kan'an. Kenapa? Mendahulukan akal. Isra Mi'raj, kamu harus mendahulukan keimanan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang imannya setengah-setengah, kemudian ketika diceritakan tentang Isra wal Mi'raj, itu orang akan menjadi orang-orang munafik. Jadi Allah pakai kata subhana untuk menunjukkan ini kejadian-kejadian yang luar biasa. Subhanalladzi asra ma'a suci zat yang telah memperjalankan pada malam hari siapa? Abdihi, hambanya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, gauluhu bi abdihi bil jasadi war ruh. Dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, abdun, hamba dalam ayat tersebut adalah hamba yang utuh, yaitu dengan jasad dan juga ruh. Kenapa? Kalau Nabi Isra Mi'raj cuma ruhnya saja. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Isra Mi'raj cuma ruh fil manam, yakni itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Lailan dinasobkan karena menjadi zorof. Nah, disebut ini lailan dengan bentuk nakirah, ditandai dengan tanwin nakirah. Lailan, apa maknanya? Bimakna taklil fi muddatil isra. Maknanya adalah penyedikitan daripada perjalanan malam tersebut. Kalau pakai makrifat alif lam, al-lail, itu artinya satu malam penuh. Di sini pakai nakirah,
artinya berarti penyedikitan daripada waktu malam. Jadi Nabi itu Isra enggak selama 1 malam penuh, hanya sedikit daripada waktu malam. Minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat yang baik ke tempat yang baik, dari tempat yang suci ke tempat yang suci, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. 2 tempat tersebut adalah simbol yang disucikan oleh umat Islam. Saudara-saudara, intisari daripada Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang utama, yaitu salat. Ketika Allah perintahkan puasa, cukup melalui Quran. Allah perintahkan zakat, cukup melalui Quran. Allah perintahkan jihad, cukup melalui Quran. Allah perintahkan sedekah, cukup melalui Quran. Allah perintahkan haji, cukup melalui Quran. Tapi ketika Allah perintahkan salat, tidak cukup lewat Quran. Allah undang Nabi Muhammad untuk langsung menerima perintah utama tersebut. Karena begitu pentingnya salat, karena begitu utamanya salat, karena begitu mulianya salat. Oleh karena itu saudara-saudara, jaga kau punya salat, perhatikan kau punya salat, perbaiki kau punya salat, tegakkan kau punya salat, sempurnakan kau punya salat. As-shalah ra'sul ibadah. Salat kepalanya ibadah, puncaknya ibadah, pangkalnya ibadah, otaknya ibadah. Baik buruknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Bagus rusaknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Sempurna atau tidaknya amal ibadah kamu tergantung dari salat. Kalau kau punya salat baik-baik, seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat hancur-hancur, seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat bagus, seluruh amal ibadah kamu. Kau punya salat rusak, seluruh amal ibadah kamu. Salat adalah penentu baik atau buruknya amal ibadah kamu. Salat adalah penentu bagus atau rusaknya amal ibadah kamu. Perhatikan kau punya salat. Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, satu waktu anak beliau wafat. Ketika anak beliau wafat, datang orang-orang takziah ke beliau. Apa jawab beliau? Wahai orang-orang, sungguh bagi kalian musibah agama adalah musibah yang enteng. Tahukah kalian, bagiku terlambat sholat lebih musibah daripada kematian anak-anakku. Kenapa? Terlambat sholat adalah musibah agama, sedangkan kematian anakku hanyalah musibah dunia. Nah, terlambat sholat saja musibah agama. Bagaimana kalau kita meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja? Kamu tahu, orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, al-khinzir asyrafu minhu wa afdalu minhu wa abiyadu minhu. Orang-orang yang meninggalkan sholat, babi lebih mulia daripada dia, lebih utama daripada dia, lebih putih daripada dia, lebih wangi daripada dia kelak di akhirat. Kamu tahu babi? Ibu tahu babi ya? Itu babi ngomong, ana syarrad dabbah. Kata babi, saya binatang paling buruk, binatang paling hancur, binatang paling rusak, binatang paling kotor. Babi makan kotorannya sendiri. Bapak babi kawin sama anak babi perempuan, ibu babi kawin sama anak babi laki-laki. Paling kotornya binatang, paling buruknya binatang, paling najisnya binatang. Apa kata babi? Seburuk-buruknya saya, sebangsat-bangsatnya saya, senajis-najisnya saya, kelak di akhirat saya nggak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak dimintai pertanggungjawaban. Emang Allah nanya sama babi? Hei babi, sudahkah kamu sholat? Hei babi, sudahkah kamu puasa? Hei babi, sudahkah kamu zakat? Hei babi, kenapa kamu melacur? Allah nanya gitu. Hei babi, kenapa kamu mencuri? Hei babi, kenapa kamu korupsi? Hei babi, kenapa kamu nilangin rakyat? Emang Allah nanya gitu? Bapak polisi yang suka nilang. Allah nggak nanya begitu ke babi. Hei babi, sudahkah kau makan uang rakyat? Tidak. Hei babi, kenapa kau korupsi? Allah nggak nanya begitu. Hei babi, kenapa kau mau mabulkan? Hei babi, kenapa kau narkoba? Allah nggak tanya. Binatang bila akal, nggak punya akal. Awaluhu turab wa akhiruhu turab. Awalnya tanah, kembali kepada tanah. Awalnya debu, kembali kepada debu. Surga tidak, neraka juga tidak. Apa kata babi? Setidaknya saya masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Berarti saya tanya sama bapak ibu-ibu, kalau orang-orang meninggalkan sholat 5 waktu berarti apa itu? Bukan babi, bukan. Lebih babi dari babi. Bukan babi, lebih babi dari babi. Kalau Pak polisi nggak sholat berarti polisinya apa? Ibu-ibu punya suami, suaminya nggak sholat berarti suaminya apa? Kalau babi kasih makan apa berarti? Lumpur. Bangun pagi kasih makan lumpur kalau nggak sholat subuh. Bapak punya istri nggak sholat berarti istrinya apa? Istrinya apa? Pejabat nggak sholat berarti pejabat apa?
Ustaz nggak sholat berarti Ustaz? Kiai nggak sholat Kiai? Presiden nggak sholat Presiden? Ahok sholat nggak Ahok? Berarti Ahok apa? Udah tahu babi kemarin didukung sama ulama-ulama. Tahu, ulamanya aku NU lah. Untung nih Ustadz NU nggak dukung Ahok. Kalau di Ustadz Lutfi, kan Ustadz Lutfi NU nih, dukung Ahok nggak mau saya datang kemari. Malah saya ajak berantem Ustadz Lutfi. Amal yang pertama kali ditanya oleh Allah adalah sholat. Amal yang pertama kali ditanya adalah sholat. Allah nggak tanya sama babi. Kelak kalian di pengadilan Allah tanya satu persatu, seluruh jawareh kalian dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengadilan Allah, bukan pengadilan main-main. Pengadilan Allah nggak bisa disogok. Kalau Pak Polisi masih bisa disogok 864. Pengadilan Allah nggak bisa disogok. Jaksa disogok bisa. Pengadilan dunia bisa disogok, bisa disuap. Jaksa, nih sekian M, nanti Ahok tuntut setahun ya. Hakim, nih sekian M, nanti Ahok bebasin ya. Pengadilan Allah kamu mau sogok pakai apa? Malaikat Zabaniyah yang tukang lempar orang ke neraka, kamu mau sogok? Malaikat, saya sogok kamu, jangan lempar saya ke neraka ya. Dipegang congor kamu, dibuang sama tuh malaikat ke neraka, saudara. Pengadilan Allah bukan main-main. Yang benar-benar, yang salah-salah di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Emangnya pengadilan Ahok main-main? Ahok penista agama, penista Al-Quran, yang telah merusak bangsa, yang telah memperpecah belah Bhinneka Tunggal Ika, cuma dituntut 1 tahun sama jaksa. Jaksa goblok itu. Maling ayam dituntut bertahun-tahun, maling sendal dituntut bertahun-tahun. Kamu tahu dulu saya waktu di penjara tahun 2012 itu ada maling lampu. Kamu tahu itu maling lampu ditahan 3 tahun. Udah gitu diinjek-injek lagi sama Pak Polisi di Polda. Saya bilang, polisi banci, kamu kalau mau injek-injek tuh koruptor tuh injek-injek. Kenapa maling kecil kamu injek-injek koruptor? Kamu kasih fasilitas enak di sel, goblok kamu. Maling ayam dituntut bertahun-tahun, maling sendal, maling lampu. Ahok penista agama, penista Al-Quran masih bebas berkeliaran. Kalau ulama aja cepet polisi nangkepnya. Kalau kiai cepet ditangkap. Kalau makar, kalau Habib cepet ditangkapnya. Ahok penista Al-Quran masih bebas berkeliaran. Hei, Pak kalian para penegak hukum, hukum harus tajam di atas, tajam di bawah, bukan tumpul di atas, tajam di bawah. Apakah hukum hanya berlaku bagi rakyat saja? Apakah hukum berlaku bagi masyarakat saja? Apakah hukum berlaku hanya untuk orang susah saja? Apakah hukum berlaku hanya untuk pribumi saja? Apakah hukum tak berlaku bagi Ahok? Apakah hukum tak berlaku bagi penista Al-Quran? Bukankah kalian para penegak hukum ini, mereka para penegak hukum ini, polisi, jaksa, hakim, congornya suka ngomong, ini negara hukum ini, jangan main, jangan anarkis, FPI jangan anarkis, Habib Rizik jangan main hukum sendiri, jangan main hakim, ini negara hukum. Congor kalian ngomong negara hukum, tapi justru kalian yang mengkhianati dan menodai hukum itu sendiri, saudara-saudara. Jangan permainkan hukum. Yang benar-benar, yang salah-salah, yang benar salahkan, yang salah benarkan. Kita udah cukup berkali-kali demo. Umat Islam berkali-kali demo, tetap Ahok bebas berkeliaran. Emang susah anaknya Mak Banteng sih. Iya, anaknya Mak Banteng. Anak angkatnya susah kan. Kamu tangkap Ahok berhadapan sama saya, kata Mak Banteng. Ya Mak Banteng udah peot, masih banyak gaya aja. Susah saudara-saudara. Cukup kami umat Islam sabar. Kita sudah sabar. Jangan sampai hilang kepercayaan kami kepada kalian sebagai penegak hukum. Kalau hilang kepercayaan kami kepada kalian sebagai penegak hukum, maka jangan salahkan kami umat Islam kalau kami hukum Ahok dengan cara kami sendiri, saudara-saudara. Kalau sampai Ahok bebas, Pak Polisi, Ahok bebas, kami para pemuda-pemudi, kami akan datangi, kami cari Ahok. Walaupun sampai ke lubang semut, kami bantai dia, kami hukum dia dengan hukum Islam. Kalau Ahok bebas, besok akan lahir Ahok-Ahok yang lain.
besok akan lahir penista agama yang baru, penista Al-Quran yang baru. Musuh kami bukan polisi, Pak Polisi. Musuh kami bukan tentara. Musuh kami bukan presiden. Musuh kami bukan Cina. Musuh kami bukan Kristen. Musuh kami bukan Buddha. Musuh kami bukan Hindu. Musuh kami Ahok, penista agama. Musuh kami Ahok, penista Al-Quran. Maka siapapun yang melindungi Ahok, yang membela Ahok, mereka akan jadi musuh kita, saudara-saudara. Kalau Pak Polisi lindungi Ahok, Pak Polisi bela Ahok, Pak Polisi jadi musuh kita. Kalau tentara ada yang lindungi Ahok, ada yang bela Ahok, tentara jadi musuh kita. Kalau presiden lindungi Ahok, bela Ahok, presiden jadi musuh kita dan akan kita lengserkan, saudara-saudara. Ya, lindungilah orang adiknya. Katakan adik sama Ahok, sama-sama anaknya Pak Banteng. Muka doang polos, muka polos kayak tukang beca, otaknya otak iblis. Muka polos otak iblis. Takut kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan hukum yang benar-benar, yang salah-salah. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, besok hari Jumat, para habaib, para kiai, para ulama yang tergabung dalam GNPF MUI, beliau-beliau menyerukan kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang Jabodetabek, untuk turun ikut berjuang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata capek untuk berjuang, tidak ada kata lelah, tidak ada kata selesai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian lihat di Banten mereka jalan kaki, dari Banten dari kemarin jalan kaki menuju Jakarta. Mereka menunjukkan himmah mereka, menunjukkan girah mereka. Kalau besok orang Sawangan nggak datang, jangan pakai sarung, pakai BH kamu. Banci. Satu Lutfi, besok aja. Kalau Satu Lutfi nggak datang, pakai BH juga nih. Masa kalah yang jauh-jauh jalan kaki? Masa kita yang di ujung hidung sini nggak mau datang besok? Saya tanya semua masyarakat Sawangan, besok siap hadir? Kok siapnya kayak banci? Yang kencang, jangan takut. Kenapa ada Pak Polisi gaji kamu jadi takut? Takut ditangkap ya? Besok siap turun? Siap bela agama? Siap bela Al-Quran? Siap berdarah untuk Allah? Itu baru anak-anak mudanya Nabi Muhammad SAW. Banyak NU lurus yang ikut. Kalau NU-nya Ahok nggak bakal turun. Ustaz nggak tahu NU siapa, NU Ahok atau NU lurus, atau NU-nya Agil Sirot. Oleh karena itu wahai anak-anak muda, bangkitlah kalian. Gumu li dinikum, gumu li Al-Qur'anikum. Bangun kalian untuk agama kalian, bangun kalian untuk Al-Quran kalian. Sampaikan kebenaran walaupun lidah kamu harus dipotong. Sampaikan kebenaran walaupun seluruh dunia harus membenci kamu. Kamu tahu banyak ustadz kiai sekarang takut ngomong tentang kebenaran. Tahu? Takut gak dapet jatah dari pejabat. Takut nanti mobil Fortunernya ditarik sama pejabat. Takut menyampaikan kebenaran. Takut apa? Takut kehilangan jamaah. Nanti jamaah gak mau ikut saya lagi. Makanya Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, wahai para ulama, jangan kalian terima sesuatu apapun yang datangi dari pejabat yang zalim, sekalipun kamu tahu itu halal. Kalau kamu terima, akan tertanam dalam hatimu rasa simpati kepadanya, sehingga maksiatnya kamu biarkan, mungkaratnya, dhalalatnya, sayyiatnya, mukhalafatnya kamu biarkan. Ustaz Kiai, itu pejabat nggak beres, itu pejabat korupsi, itu pejabat melacur, kenapa dibiarkan? Nggak enak saya mau negur, kemarin habis dikasih amplop saya. Nggak salah kata-katanya Imam Ghazali. Oleh karena itu kalian wahai para anak-anak muda, bangkit kalian, sampaikan kepada musuh-musuh agama, sampaikan kepada musuh-musuh Allah, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran. Hei musuh agama, kami adalah kaum, kami adalah golongan, kami adalah anak-anak muda yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam, dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Kami akan selalu berjuang di jalan Allah
panggil kami dengan sebutan apapun, juluki kami dengan julukan apapun, panggil kami teroris gak apa-apa, panggil kami anarkis gak apa-apa, panggil kami rasis, panggil kami kaum intoleran, panggil kami kaum suku pendek, panggil kami kaum bumi datar, sebutan apapun, julukan apapun yang kalian sematkan, yang kalian tunjukkan kepada kami, tidak akan menyurutkan semangat kami, malah hanya akan menambah semangat kami, membakar semangat kami untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan kepada mereka, jikalau kalian para pengkhianat bangsa maju satu langkah untuk melawan para ulama, melawan para habaib, melawan para kiai, kami anak-anak muda, kami umat Islam maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Oleh karena itu jangan pernah mundur. Kita tak akan mundur walaupun satu langkah, saudara-saudara. Besok kalau ada yang mau berangkat bareng sama saya, jam 10 ngumpul di pondok saya. Kalau saya bangun itu. Saya biasanya habis subuh baca Wirdul Latif, ngajar anak-anak santri, tidur jam 8, nggak tahu bangun nggak tuh jam 10. Kalau nggak mau berangkat bareng ya sudah, kamu berangkat dan sama-sama sholat Jumat Istiqlal. Insya Allah besok nanti kita ketemu di sana. Hadirin sekalian, kita akan guru kita Ustaz Lutfi, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah makmurkan hidup beliau, banyak rezekinya, banyak anaknya, banyak istrinya. Nggak mau amin ibu-ibu. Biar kalau Ustaz Lutfi enggak, Habib aja deh, banyak istrinya. Saya mau jadi mertua, di sini ada mertua. Nggak jadi istri, jadi mertua. Janda apa ya janda? Tapi jangan yang tua. Kalau janda tua nanti ngajarin syahadat, bentar lagi mati soalnya. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini Allah panjangkan umurnya. Kalau akan Pak polisi ini kayaknya wajahnya polisi baik ini. Senang pengajian ini. Harus doain jadi kapolsek, jadi kapolres. Pokoknya kalau polisi-polisi baik itu harus doakan panjang umur. Kalau polisi-polisi bangsat, polisi-polisi bejat, polisi-polisi biadab, jangan doakan panjang umur, doakan cepat mati. Kenapa? Kalau kamu doakan mereka panjang umur, berarti kamu ridha melihat mereka berbuat kerusakan di muka bumi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah jadikan pejabat yang baik, aparat jadi aparat yang baik. Allah berikan kekuatan kepada hakim agar bisa menvonis Ahok dengan seberat-beratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma baligna fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma baligna fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Allahumma baligna fi Sya'ban wa baligna Ramadan. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kameranya bang, double. Kameranya dulu. Kamera. Bang, kamera bang. Taruh. Awas kader. Hati-hati kader. Capek.